Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi Basic AI as Assistant. Untuk pertemuan hari ini, kita akan masuk ke pertemuan keempat, yaitu bab keempat adalah tentang bagaimana cara AI untuk membantu aktivitas harian dan proyek kreatif. Tujuan pembelajarannya semoga setelah bab ini kelar, kalian tuh bisa memahami bahwa AI dapat digunakan untuk membantu aktivitas sehari-hari dan proyek kreatif, bukan hanya untuk teknikal atau coding. Terus dapat mengenali peran AI sebagai copilot dalam berpikir dalam berbagai konteks produktif dan personal. Lalu bisa untuk mengembangkan kemampuan menyusun prompt untuk meringkas artikel, video, atau materi pembelajaran. Terus dapat membuat jadwal belajar atau rencana kegiatan, lalu mengembangkan ide konten kreatif, lalu dapat menyusun draft tugas, esai, atau tulisan ringan dengan struktur yang jelas, dan berbagai tujuan pembelajaran yang lainnya. Pertama, kita akan masuk ke materi AI sebagai partner brainstorming. Kadang ide itu tidak datang ketika dipanggil, tapi dia bisa muncul kalau kita memiliki peran teman yang berpikir yang sabar, cepat, dan tidak menghakimi. Itulah AI. Berbeda dengan manusia, AI itu bisa cepat, bisa dengan sabar, dan tidak menghakimi. Makanya ini partner yang sangat amat tepat untuk brainstorming. Jadi, dalam proses berpikir kreatif, brainstorming atau curah gagasan adalah langkah awal yang krusial. Namun, banyak orang yang merasa stuck atau kehabisan ide saat harus memulai sesuatu, seperti membuat proyek atau menulis konten, mencari judul, menentukan tema, bahkan mencari inspirasi untuk tugas sekolah atau pekerjaan. Dan disinilah AI dapat hadir sebagai partner brainstorming yang efektif. Lalu, kenapa AI cocok menjadi partner brainstorming kalian? Yang pertama, AI selalu siap dan cepat merespon. AI seperti ChatGPT atau tools AI lainnya dapat diajak diskusi kapan saja tanpa takut dianggap terlalu banyak bertanya atau tidak tahu apa-apa. Ia tidak akan lelah ketika diminta memberikan 10, 20, bahkan 50 ide sekaligus. Kita coba di sini. Berikan saya ide aplikasi untuk edukasi. Enggak, kan gitu. Misalnya, berikan saya ide judul artikel untuk edukasi pelajar SMA atau mahasiswa. Berikan saya 10 ide. Cepat. Dia langsung auto memberi kalian ide-idenya. Ada 10. Nggak seperti manusia. Jika kita tanya manusia, berikan saya ide untuk 10 ide untuk artikel edukasi pelajar atau mahasiswa. Kalau manusia yang tanya, dia akan mikir dulu, apa ya yang bagus, terusnya idenya apa aja nih. Lama lagi, apalagi misalnya kalian dari WhatsApp. Kalau kalian dari WhatsApp, nunggu dulu teman kalian atau siapapun itu yang kalian chat, tunggu lama, belum tentu teman yang kalian chat atau orang yang kalian chat akan memberikan kalian ide itu. Berbeda dengan AI. AI auto, cepat, instan, bahkan lebih instan dari mie. Langsung memberikan 10 ide. Lalu, yang kedua adalah tidak menghakimi ide kita. Jika kita bertanya ke manusia, AI
dia suka menghakimi ide-ide kita jika remeh. Berbeda dengan AI. Jika AI kita pakai untuk brainstorming, dia nggak bakal menghakimi. Makanya itu sangat amat bagus kita brainstorming dengan AI. Karena brainstorming itu kita perlu merasa aman dalam menyampaikan gagasan kita. Jadi AI tidak akan mencemooh kita, bahkan walaupun idenya terdengar aneh. Justru AI dapat membantu memperluasnya menjadi lebih menarik. Coba kita contoh di sini. Saya punya ide ingin saya ingin membuat game yang playernya dapat merasakan seperti kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Bagaimana menurutmu? Walaupun terdengar aneh, AI, kita mau membuat game yang dapat playernya merasakan kehidupan nyata. Itu sangat amat hampir tidak mungkin atau mungkin sulit untuk dicapai. Tapi AI langsung itu ide sangat menarik dan punya potensi besar. Dia nggak bakal menghakimi kalian, dia bakal mendukung kalian. Bahkan langsung diberi kelebihannya, bisa tantangannya, terus pertanyaan yang bisa membantu kalian merancang gamenya. Terusnya ide yang realistisnya, ide gamenya bakal kayak gimana. Itulah AI, lebih overpower, lebih cepat, punya lebih lah AI itu. Terus memantik sudut pandang yang baru. Jadi saat kita mentok dengan pola pikiran itu aja, AI memberikan pendekatan atau perspektif yang sebelumnya tidak terpikirkan. Seperti ini. Tiba-tiba dia memberi tantangan yang harus diperhatikan. Kita mah mikir ide doang ya. Kita nggak mikirin tantangannya apa sih. Tapi AI langsung memberikan kita tantangannya. Seperti kompleksitasnya, keseimbangan gameplaynya, teknisnya, dan tujuan gamenya. Ini kita bisa tanya-tanya lagi nih sama AI, bisa lebih panjang lagi. Bisa kalian brainstorming di situ. Lalu bagaimana cara brainstorming dengan AI? Jadi agar sesi brainstorming tetap berjalan optimal, penting untuk memberikan prompt yang jelas dan kontekstual. Jadi kan semakin spesifik permintaannya, semakin tajam hasil yang diberikan. Seperti yang tadi. Saya lumayan spesifik di sini. Ingin membuat game yang playernya dapat merasakan kehidupan nyata. Terus kita bertanya pendapat dia. Itu spesifik. Di sini juga spesifik banget. Berikan saya ide judul artikel. Artikel untuk siapa? Untuk pelajar SMA. Berapa artikel? Berikan 10 ide. Jadi keluarnya bagus, nggak asalan AI-nya. Lalu di sini ada contoh kasus penggunaan AI sebagai partner brainstorming. Bisa untuk proyek kuliah atau sekolah atau kuliah, bisa untuk menulis cerita atau novel, bisa untuk programmer. Misalnya untuk programmer, di sini ada berikan saya ide aplikasi untuk edukasi masyarakat. Coba kita buat yang beda. Saya sebagai programmer ingin membuat web edukasi untuk masyarakat Indonesia. Berikan saya 10 ide yang terbaik agar masyarakat lebih baik. Saya begini saja. Hebat, langsung dipuji kita. Cuma gini doang, cuma ngobrol kita langsung dipuji. Kapan lagi coba dipuji-puji? Langsung diberikan idenya. Seperti literasi keuangan dasar untuk semua usia. Kelas keterampilan digital gratis. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Simulasi demokrasi dan etika sosial. Banyak. Kasus 10 diberikan. Kalian tinggal eksekusi. Kapan lagi? Lalu ada tips nih.
agar optimal brainstorming dengan AI. Jangan langsung puas dengan satu hasil. Lalu berani bermain dengan banyak tema, minta variasi, dan gunakan analogi. Misalnya sini, aduh ini masih kurang bagus nih, 10-10 ini. Saya masih kurang tertarik. Berikan 5 contoh lain. Jadi kalian jangan langsung puas gitu dengan hasilnya. Bisa nih nambahin lagi. Kan itulah makanya jangan langsung puas. Biar kalian dapat ide yang lebih banyak. Lalu berani bermain dengan banyak tema, minta variasi dan gunakan analogi. Analogi ini seperti biar lebih imajinasi lebih muncul gitu. Misalnya di sini ada berikan analogi sederhana tentang blockchain seperti menjelaskan ke anak SD. Seperti itu. Sini ada, oke, udah. Dia memberikan 5 lagi. Lalu bermain dengan banyak tema dan minta variasi. Misalnya coba gabungkan tema edukasi dengan horor agar lebih menarik. Langsung ada lagi web edukasinya, sekolah terakhir, rumah pengetahuan, game edukasi, pengadilan arwah, kampung terlupakan, museum kematian ilmu, banyak kan? Terus minta variasi. Dari sini kita udah dapat variasi lain. Dari cuma edukasi seperti biasa, langsung edukasi yang ada temanya horor. Seperti itulah. Makanya kita harus benar-benar dapat mengoptimalkan. Walaupun di sini cuma 4, kalian bisa bermain-main lagi dengan AI. Jangan biarkan imajinasi kalian mentok di materi ini saja. Kembangkanlah imajinasi kalian. Kalian mempunyai imajinasi yang saya yakin bagus-bagus. Langsung kalian kembangkan. Lalu ada batasannya nih, batasan AI dalam brainstorming. Yang pertama, AI belum tentu tahu konteks personal kamu. Jadi AI tidak tahu latar belakang emosional, nilai, atau pengalaman kalian. Maka hasil brainstorming tetap harus kamu sesuaikan dengan kebutuhan pribadi dan tim kalian. Misalnya di sini, buat aplikasi kayak gini kan susah. Kalian belum tentu bisa. Kenapa AI memberinya kayak begini? Padahal kalian baru belajar programmer misalnya. Jadi sesuaikan juga dengan kemampuan kalian. Lalu tidak semua dari AI itu original atau layak eksekusi. Karena AI ini menggabungkan informasi dari berbagai sumber yang ada. Jadi tetap penting untuk menyaring mana yang unik, mana yang layak dikembangkan. Coba kita cari. Ada sih yang ini benar-benar ini seperti original kan? Original. Karena kita nggak tahu aja. Sebenarnya dari materi sekolah terakhir ini, misalnya, mungkin ini ada dari game-game lain juga yang dikembangkan. Narasi bercabang, tiap bab menyampaikan pelajaran hidup, kombinasi cerita plus kuis, terpawan arwah penasaran. Ini dari game kuis digabungin sama game horor, digabungin dengan game edukatif, jadi jadilah sekolah terakhir. Jadi dia nggak benar-benar original. Lalu AI bukan mengganti insting kreatif manusia. Peran AI cuma membantu merangsang ide kalian, bukan menggantikan seluruh proses berpikir kreatif kalian. Coba, jika kita nggak tahu cara gabungin gini dengan ide kita, dengan imajinasi kita, AI juga nggak bakal bisa memberikan contoh-contohnya, memberikan ide-ide seperti ini. Karena kita imajinasi kita kreatif. Coba kapan lagi kita edukasi tema edukasi dengan horor kita gabungin. Dari pemikiran kreatif kita, AI bisa membantu. Jadi AI tetap sebagai co-pilot. Lalu kesimpulannya apa? AI itu bukanlah sumber ide utama,
tapi ia dapat menjadi alat yang sangat ampuh untuk membuka pintu-pintu imajinasi dan mempercepat proses berpikir, seperti bertukar pikiran dengan teman yang sangat amat pintar, cepat tanggap, dan tidak pernah kehabisan energi. Jadi, gunakanlah AI sebagai partner brainstorming kalian, bukan sebagai pengganti intuisi dan kreatif manusia. Sebab di balik teknologi secanggih apapun, tetap dibutuhkan hati dan pemikiran manusia untuk memilih, memutuskan, dan mengeksekusi ide-ide yang terbaik. Dari semua ide ini, yang ada 5 atau yang di atasnya lebih banyak lagi, kalian nggak harus mengeksekusi semuanya. Kalian eksekusi yang menurut kalian bagus. Lalu, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah AI untuk membantu riset dan meringkas informasi. Kalau kita membaca tumpukan informasi itu kan melelahkan, tapi dengan bantuan AI kita bisa menemukan intinya tanpa tenggelam di lautan data. Jadi dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan informasi seperti sekarang, kemampuan untuk mencari dan menyaring informasi itu adalah satu keterampilan yang saling penting. Kita tuh tidak pernah kekurangan data. Yang kita butuhkan adalah ringkasan yang tepat, pengetahuan yang relevan, dan waktu untuk memahami semuanya. Disinilah AI hadir, bukan hanya sebagai teman ngobrol, tapi juga sebagai penambang informasi dan peringkas yang handal. Lalu, kenapa AI ini cepat untuk membantu riset? Soalnya dia cepat membaca dan memahami ribuan kata, dapat diminta fokus pada topik tertentu, dan selalu siap membantu kapan saja. Yang pasti ini. Ini ada contohnya. Contoh penggunaan AI dalam riset dan ringkasan, seperti meringkas artikel yang panjang, misalnya membandingkan beberapa sumber, menggali pro dan kontra, mencari kutipan atau statistik. Kita bisa di sini. Berikan saya artikel tentang tawuran pelajar misalnya. Tawuran pelajar dari berbagai sumber. Kita nggak perlu nyari satu-satu, dari AI pun bisa, dari berbagai sumber. Lalu menggali pro dan kontra. Tapi kayaknya tawuran pelajar nggak perlu pro dan kontra deh. Tapi nggak apa-apa, kita coba cari pro dan kontranya, sertakan statistik tawuran pelajar ada di Indonesia. Langsung mencari di web. Jadi kita tinggal tunggu. Dari berapa web tadi tuh? Statistiknya langsung ada. Data dari Polri dari 1 Januari dapat 6.442 perkara penganiayaan dan pengeroyokan yang melibatkan anak-anak. Coba kok kita cari satu-satu. Ini kita nggak tahu dari mana. Kalau dari sini langsung ngatakan dari siapa? Pikiran rakyat koran. Langsung dapat kita 6.442 perkara. Di sini ada juga data-datanya. Pro dan kontranya. Pendukung tawuran juga ada ternyata. Sebagai solidaritas kelompok dan ekspresi beranian remaja. Ya ini pasti dari orang tawuran juga sih. Terus menganggap tawuran sebagai sarana untuk menegaskan harga diri dan reputasi sosial. Ada juga pro-nya ternyata. Dari kita berpikir nggak mungkin sih tawuran ada pro-nya. Ada argumen yang pro, ada. Kalau kontra ya kita tahu lah pasti ada. Lalu di sini penyebabnya langsung dikasih emosi, rivalitas dan lain-lain. Langsung diberikan kesimpulan. Ada referensi singkatnya, ringkasnya. Cepat, sangat amat cepat. Gak perlu kita coba cari satu-satu di Google yang banyak banget datanya. Mungkin dari nyari tentang tawuran bisa kemana-mana, bisa tiba-tiba nonton YouTube atau yang lain. Dengan AI kita bisa lebih fokus. Di sini ada tipsnya. Tips bisa dengan bantuan AI. Gunakan kata kunci yang spesifik. Berikan format yang kamu inginkan. Minta penjelasan tambahan jika belum paham. Di sini kita udah enak nih.
Formatnya artikel, ada pro kontra, ada statistik. Enak kan? Tipsnya udah kita lakukan semua. Tapi jika kalian ada belum paham tentang kata-katanya, di sini ada. Misalnya di sini, dampak psikologi. Apa maksud dari dampak psikologi? Saya kalian dampak psikologi apa sih? Ngerti? Kalian bisa tanya, apa maksud dari dampak psikologi? Saya suka kalian tanya, langsung diberikan penjelasannya. Penjelasan sederhana. Ada dampak psikologi negatif dan ada dampak psikologi positif. Dalam konteks seorang pelajar diberikan juga, kesimpulannya juga diberikan. Sangat amat mudah pakai AI itu. Tidak perlu mikir. Tapi kalian harus terpikir sih. Jangan sampai kalian karena ada AI kalian tidak mikir. Karena AI itu ingat sebagai alat bantu saja. Lalu ada batasan AI dalam riset. Tidak selalu real time. Harus tetap divalidasi dan tidak menggantikan proses pemahaman, karena pemahaman tetap dari kalian. Di sini ada harus tetap divalidasi. Dari artikel yang ada di sini kan juga validasi lagi. Benar gak sih ada? Ini kalau biasanya kalau udah nyari di sini itu pasti ada, tapi kan tetap harus nggak semua artikel yang dicari AI itu valid. Karena harus tetap cari lagi apakah ini benar fakta atau hoax doang. Seperti itu. Tidak selalu real time. Kadang AI dengan ini kita enak, ada fitur web search. Kadang AI ini tidak mencari dengan web search. Dia memakai data yang sudah dia kumpulkan, yang sudah dia pelajari saja. Terusnya dia terakhir belajar, versi AI ini terakhir belajar di 2024. Ya datanya hanya sebatas di 2024. Tapi karena ChatGPT ini ada fitur untuk mencari web, dia bisa data terbaru. Tapi ingat, data terbaru saja cuma ada di 1 Januari hingga 20 Februari, bukan di data yang sekarang. Di sini ada 2014 malah, di 2021 datanya jauh-jauh sekali. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan yang bisa kita dapat, AI ini bisa menjadi alat yang sangat kuat dalam membantu riset dan meringkas informasi. Tapi ia tetap alat bantu, bukan sumber utama kebenaran. Kalian tetap harus jadi navigatornya, mengarahkan, menyaring, memverifikasi, dan menyimpulkan. AI ini memang mempercepat sebagai akselerator, tapi manusia yang tetap memaknainya. Lalu kita bisa masuk ke materi selanjutnya, yaitu AI untuk menyusun ide dan outline konten atau tugas. Jadi ketika otak kalian udah buntu, tapi datanya dikit lagi nih, AI ini bisa menjadi teman brainstorming kalian yang dapat membantu kalian menyusun ide dari nol menjadi sesuatu yang utuh. Seperti menulis tugas, menentukan sistem aplikasi, membuat konten, atau bahkan sekedar menentukan mau mulai dari mana. Itu tetap bisa terasa amat berat, apalagi kalau inspirasi itu sedang mampet, ya kan? Jadi AI ini sangat amat membantu, bisa sebagai teman diskusi, menyusun kerangka, atau asisten pribadi yang membantu mengorganisir pemikiran kalian semua. AI ini dapat membantu mengubah ide yang masih berantakan, masih acak-acakan di kepala kalian menjadi sesuatu yang lebih terstruktur dan bisa langsung dikerjakan oleh kalian. Lalu, apa sih maksudnya ide dan outline? Coba kan kalian jika ingin membuat sesuatu, biasanya perlu membuat dahulu kerangkanya atau biasa disebut outline. Saya mau membuat video edukasi, harus tahu alurnya gimana, ada pembukanya, isinya, produknya gimana, lalu membuat aplikasi. Apa saja yang harus dibuat sebelum membuat aplikasi? Misalnya harus tahu teknologi apa, stacknya apa. Misalnya kalian mau cuma gunain HTML, CSS doang, karena kalian udah belajar HTML, CSS doang. Atau misalnya kalian udah belajar bahasa yang lain, bisa tuh di situ.
Terus apa yang ingin digunakan, IRD-nya gimana, flow aplikasinya bakal gimana. Lalu mau bikin tugas esai juga bisa seperti itu. Lalu mau buat presentasi, kalian harus tahu bagaimana yang perlu dijelaskan duluan, jangan langsung semuanya. Jadi dengan Madone AI ini, kalian dapat menyusun itu semua dalam waktu yang relatif singkat dan terarah. Sini ada contohnya. Contoh penggunaan AI untuk ide dan outline. Lalu, pertama, menyusun outline esai atau artikel. AI ini dapat membantu kalian untuk judul utamanya, subjudulnya, dan poin-poin, urutan logisnya gimana, dari paragraf ke paragraf enaknya gimana, terusnya saran kalian pembuka dan penutup. Terusnya bisa juga untuk presentasi, ide konten kreatif, dan membuat aplikasi. Di sini nih kalian penting banget. AI dapat memberikan daftar aplikasi yang dapat dikerjakan. Terus teknologi yang cocok dipakainya. Soalnya nggak semua teknologi cocok untuk membangun suatu aplikasi. Nah, ada yang terlalu over, terlalu wah banget, padahal aplikasinya biasa aja, aplikasi ringan gitu. Tapi memakai teknologi yang super berat, itu nggak sesuai. Lalu dapat juga membuat flowchart dari sistem aplikasi, terus entitas dari database, entitas IRD-nya gimana, dan style yang cocok. Style untuk formal gimana, style untuk biar menarik gimana sesuai dengan tema aplikasi kalian. Terus di sini ada lagi nih, tips membuat prompt-nya. Karena kenapa kita selalu membahas prompt? Karena ya prompt yang paling penting dari pelajaran AI ini, yang paling penting itu prompt. Prompt-nya selain ini kreativitas kalian, selain cara berpikir kalian dalam AI, yang penting adalah prompt-nya. Yang pertama tipsnya, sampaikan tujuan akhirnya. Misalnya saya ingin membuat edukasi pendek tentang saya butuh artikel untuk ke sekolah dengan tema saya ingin membuat aplikasi, temanya apa. Lalu berikan konteks. Konteksnya ini aplikasinya untuk apa? Terusnya berapa lama sih aplikasinya bakal bisa terbangun? Atau sesusah apa aplikasinya, terus gunakan gaya bahasa seperti apa. Misalnya kalian menulis cerita, menulis artikel bisa seperti ini. Atau ke aplikasi, gunakan bahasa pemrograman apa. Gunakan format jawaban, list, heading, table, dan lain-lain. Jika kalian membuat IRD, kalian bisa menggunakannya buat table IRD-nya, terus nanti ada poin-poin apa aja yang diperlukan untuk AI, untuk aplikasi kalian, seperti itu. Lalu apa sih kelebihannya AI sebagai penyusun outline? Pertama, cepat dan fleksibel. Yang kedua, bisa menyesuaikan dengan audiens yang berbeda. Lalu ada juga cocok untuk brainstorming ide awalnya, dapat membantu melihat struktur secara keseluruhan, serta bisa diulang dan diperbaiki dengan cepat. Tapi kalian harus hati-hati di sini. Jangan terlalu bergantung dengan AI. AI sebagai awalan itu memang bagus, tapi harus tetap disesuaikan dengan gaya kalian, dengan kebutuhan kalian, dengan target kalian apa. Terusnya AI bisa terlalu umum. Kadang AI outline-nya terlalu netral atau clash atau terlalu mainstream. Jadi kalian tetap harus menyisipkan keunikan kalian sendiri dengan gaya kalian. Tetap harus dipahami. Jadi outline itu bukan sekedar struktur, tapi kalian juga harus paham. Jangan sampai kalian bikin sesuatu hanya berdasarkan kerangka, tapi nggak tahu maksud dari isinya ini apa. Seperti itu. Lalu kesimpulannya apa sih yang bisa kita dapatkan? Kesimpulannya, AI ini bukan penulis tugas kalian, tapi ya sebagai arsitek awal doang dari ide-ide kalian. Jadi gunakan dia sebagai partner, bukan penghasil instan. Kalau kalian punya deadline, ide buntu, atau bingung dari mana mulainya, AI bisa membantu kalian membuka jalan. Kita masuk ke AI sebagai asisten dalam menulis draft. Kadang kalian udah memiliki ide tapi nulisnya susah. AI ini dapat membantu. Kadang menulis ide itu seperti membangun rumah. Kalian tetap butuh fondasi, rangka, sampai akhirnya jadi dinding dan atap.
Tapi seringkali proses awalnya tuh berat. Disinilah AI berperan sebagai tukang bantu membuat draft kalian, membuat kerangka awal kalian, membuat fondasi kalian awalnya gimana. Baik untuk konten, tugas sekolah, hingga kode untuk para programmer. Lalu, apa itu draft? Draft itu adalah versi awal dari suatu tulisan atau karya. Draft tidak harus sempurna, tapi cukup untuk menjadi dasar yang dapat kalian revisi, tambah, atau perbaiki. Jadi dengan AI kalian bisa langsung lompat ke tahap ada yang bisa dibaca atau ada yang bisa dipakai tanpa menatap kursor kosong berjam-jam. Begitu. Misalnya kalian sebagai programmer, kalian bisa langsung tadi idenya apa, terus ya minta AI untuk membuatkan draft awal aplikasi kalian, membuat IRD awalnya. Kalian bisa misalnya IRD-nya ada kurang. Misalnya di table entitas user, kalian butuh namanya kolom email. Tapi karena AI tidak tiba-tiba di kolom di entitas user tidak memberikan email, kalian bisa tambahin di situ. Jadi tetap kalian yang memegang kuasanya, tetap kalian yang memegang kendali. Ini adalah jenis tugas yang dapat dibantu AI dalam menulis draft. Sebelum tugas-tugas sekolah atau esai. Jadi misalnya kalian disuruh nulis panjang-panjang, bisa dia buat draftnya dengan 500 kata doang. Kalian bisa dari 500 kata bisa kalian tingkatkan lagi. AI bisa sebagai paragraf pembuka doang. Bisa contoh dari paragraf isi dan argumennya, contoh penutupnya gimana. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja. Lalu surat atau email formal. Jika kalian kesulitan menulis email untuk atasan kalian nanti gitu, atau untuk siapapun, untuk misalnya mau melamar pekerjaan, di sini AI dapat membantu kalian untuk yang formal gimana bagusnya, strukturnya gimana. Lalu konten cerita atau narasi. Kalian misalnya ingin membuat cerita, membuat apapun itu, membuat narasi, buat konten kalian di IG, di TikTok atau di YouTube, ini AI bisa membantu dia. Lalu untuk programmer sebagai menulis draft kode, snippet atau dan struktur awal. Bagi programmer menulis dari nol kadang buang waktu. Padahal kita membutuhkan struktur dasar secepat mungkin. Contoh promnya bisa seperti ini. Struktur awal aplikasi web sederhana dengan Laravel menggunakan fitur register dan login. Atau buatkan saya struktur folder dari React, dari JavaScript, dari apapun itulah struktur awalnya. Jadi kalian tinggal menulis kode-kode, kalian tinggal memperbaiki kode-kode yang dikasih AI, begitu. Lalu di sini AI juga dapat membantu refaktor atau menjelaskan kode. Jadi kalian bisa misalnya kode kalian jelek, tulisnya berantakan, banyak banyak kode yang nggak perlu lah, banyak banget kayak komentar-komentar yang tidak perlu, atau sintaks-sintaks yang udah deprecated, udah nggak disarankan gitu. AI dapat membantu kalian membuat kodenya lebih rapi. Nah, kalau ketika kalian belajar mandiri, kalian bisa suruh AI membuat kode, bisa suruh dijelasin. Itu bagus banget. Jadi kalian tidak hanya menyalin apa yang AI berikan, tapi harus ngerti juga nih AI ngasih apa. Kadang AI ngasih itu acak-acakan juga, misalnya tidak sesuai logikanya. Seharusnya kalian membuat kalkulator, seharusnya membuat tambah itu menambahkan, tapi bisa jadi AI hanya seharusnya tambah jadi mengurangkan, jadi kurang. Kalian tetap harus ngecek, tetap harus minta AI menjelaskan kodenya. Takutnya ada logika yang salah di situ. Tips menulis draftnya. Pertama, tentukan tujuan dengan jelas. Terus saya beritahu konteksnya. Jangan langsung percaya 100%. AI kadang typo, datanya nggak akurat,
struktur kalimat terlalu kaku. Kalau di programmer bisa AI itu suka lebih-lebihkan, suka aneh memberi kodenya. Jadi tetap harus kalian lihat lagi, jangan percaya banget sama AI. Tetap kalian tes lagi, takutnya ada yang salah gitu. Edit sesuai gaya kalian. Saya dari awalnya AI ngasih kodenya tuh acak-acakan, kalian AI ngasihnya misalnya struktur awal kalimatnya atau variabel yang diberikan kalian nggak suka gitu, kalian bisa ganti di situ. Lalu apa kelebihannya? Kelebihan menggunakan AI sebagai draft itu bisa membuat kalian menghemat waktu, terus cocok untuk permulaan di saat kalian stuck, saat kalian bingung. Bisa dapat membantu banyak jenis draft, dari tulisan umum, script, bahkan coding, dan membantu memperjelas struktur pemikiran kalian. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Lalu kekurangannya apa? Kadang terlalu umum dan generik. Gaya bahasa dapat terasa seperti datar. Kontennya tetap dicek kebenarannya, apalagi mengandung data, statistik, atau fakta. Ini sangat amat penting nih, harus dicek. Apapun itu dari AI harus dicek. Kadang AI memberikan kodenya. Misalnya kalian programmer, kalian draft awalnya pakai AI gitu, file coder, nggak dicek lagi, ini jalan nggak sih kodenya. Kalian langsung presentasi aja ke mentor kalian, ke guru kalian, dari kode yang AI. Tiba-tiba ada error, bingung kalian gimana. Jadi simpelnya gimana? Menulis draft itu tidak harus kalian sendirian. AI bisa membantu kalian. Siap 24 jam. Kalau ada 27 jam dia juga siap mungkin 27 jam. Arti drama, dia nggak bakal ngambek tiba-tiba. Misalnya kalian bukan bentak. Saya kalian nyuruh dia terus-terusan gitu, dia nggak bakal ngambek. Dan cukup pintar untuk membantu kalian menulis apapun, mengerjakan apapun. Tapi tetap pemilik finalnya itu kalian. Kalian tetap harus menyusun, menyunting, dan memberikan sentuhan manusia. Jadi untuk para kreator, belajar, programmer, AI itu bukan sebagai pengganti kalian, tapi mempercepat langkah awal kalian. Jadi kalian harus dapat memanfaatkan dia dengan bijak. Kita masuk ke AI membantu belajar mandiri dan membuat latihan. Soal AI ini dapat menjadi guru pribadi 24 jam. Kalau ada 7 jam, 27 jam, berapa jam itu terserah. Mau tengah malam, mau pagi-pagi, baru kalian bangun langsung buka AI untuk belajar, nggak masalah. Dia nggak pernah marah, karena dia nggak pernah tidur. Dia nggak pernah marah-marah kalau kalian bangunin buat bantu kalian belajar. Jadi walaupun kalian tanya hal receh tengah malam, dia nggak bakal marah-marah. Beda sama manusia. Kalau kalian tanya hal receh, hal yang nggak berguna atau aneh gitu malam tengah malam, orang lagi tidur, bisa kalian dimarahin. Beda dengan AI, dia pasti selalu membantu kalian, kecuali kalau limit tekannya. Makanya gunakan prompt yang sesuai, biar nggak cepat limit. Jadi di era yang belajar mandiri itu gampang banget, bukan suatu hal yang asing. Tapi kadang kan tantangannya kita harus mulai dari mana kalau belajar mandiri. Terus kita tahu gak sih kalau kita beneran paham atau tidak dari belajar mandiri itu? Jadi AI sebagai penjawab di sini. Bukan penjawab doang, malah dia sebagai partner belajar mandiri yang dapat menyesuaikan gaya belajar kalian, membantu mengerti materi, bahkan menciptakan latihan soal sesuai dengan level yang kalian butuhkan, dan dapat menyesuaikan gaya belajar kalian. Kok kalian cepat paham, AI dapat membantu kalian lebih cepat lagi. Kok kalian dapat susah gitu pahamnya, AI nggak bakal marah-marah, AI bakal membantu kalian supaya cepat paham, supaya kalian dapat paham. Walaupun itu nanti lama gitu belajarnya, AI dapat membantu kalian terus-terusan. Walaupun kalian bertanya hal yang itu aja, AI dapat membantu kalian. Dan ini berlaku untuk semua bidang, bukan untuk programmer doang, bukan untuk siswa SD doang, bukan untuk siswa SMP doang.
Ini dapat membantu kalian baik tua maupun muda. Sini ada AI sebagai pengajar personal. Dengan prompt yang tepat, kamu bisa mengubah AI menjadi tutor yang pribadi. AI akan merespons seperti guru privat, step by step, memberikan contoh praktis, menjawab pertanyaan lanjutannya. Untuk programmer bisa untuk belajar konsep dan tools baru. Jadi bisa belajar sintaks, bisa minta analoginya, bisa tanya dokumentasi tools atau library yang tanpa harus kalian googling satu persatu. Coba kita coba di sini. Saya ingin belajar HTML, misalnya ya HTML dan CSS dalam waktu 2 minggu. Berikan saya contoh. Saya alur belajarnya dalam 2 minggu. Bisa aja langsung tujuannya. Minggu pertama fondasinya HTML dan dasar CSS. Seperti ini, hari pertama pengenalan web, struktur dasarnya. Ada doctype, HTML, head, body, tag penting H1, H6, PA, image, UL, OL, LI, div, span. Ada lanjutan hari kedua, hari ketiga dasar CSS, hari keempat typography dan warna. Terus layout, position dan smooth, ulangan. Kalian bisa langsung belajar, tidak ada soalnya diberikan sama AI. Dapat mini project dari AI langsung. Minggu keduanya lebih lagi, CSS grid lebih susah lagi nanti itu, responsive, terus breakpoint, pseudo class, variabel dan lain sebagainya. Langsung dikasih toolsnya juga. Kapan lagi langsung dikasih toolsnya. Buat belajar sangat amat mudah jadinya. Lalu jika kalian bingung misalnya, apa itu deploy? Deploy apa sih? Kok ada kata deploy? Deploy itu apa? Kalian langsung cari apa itu deploy. Langsung. Pertanyaan bagus. Kita nanya aja langsung dipuji sama dia. Pertanyaan bagus langsung. Langsung kalian dikasih contoh sederhananya deploy itu apa? Apa yang terjadi saat deploy? Layanan deploy gratis, kasih juga tuh buat deploy gratis. Nah, terusnya kenapa harus di deploy? Bisa dipamerkan, bisa masuk portofolio, bisa dilihat dari HP atau device lain. Terbiasa dengan alur kerja yang profesional. Seperti itu. Jadi benar-benar seperti mentor cadangan. Sebagai mentor pribadi kalian. Itu. Lalu membantu menyusun soal latihan. Karena belajar tanpa latihan ibarat makan tapi nggak dicerna. AI dapat membuatkan soal berdasar topik yang kamu pelajari. Seperti ini contohnya. Yang tadi langsung kasih ulangan dan mini project. AI itu tahu karena udah banyak data yang orang berikan, pasti minta latihan. Jadi AI langsung memberikan kalian ulangan dan latihan juga. Itulah enaknya AI generatif. Yang sudah kita jelasin, belajar dari banyak data. Lalu AI dapat menyesuaikan level soal, level kesulitannya gimana, topik spesifiknya apa, gaya belajarnya gimana. Seperti ini, kalian baru belajar HTML dan CSS dasar. Ya, AI akan mengasih kalian halaman profil sederhana, menggunakan HTML dan CSS aja. Kalian nggak disuruh di hari ke-7 kalian baru belajar HTML dan CSS. Kalian disuruh langsung membuat pakai JavaScript, membuat pakai React Native, membuat pakai React, membuat pakai Next. Yang bahkan kalian mungkin baru dengar tadi kata-kata tadi itu. React apa, Next apa, itu bisa kalian pelajari nanti. AI dapat menyesuaikan. Jadi kalian hanya menggunakan HTML, CSS, nggak yang lain. Itulah enaknya AI. Ini sih tips efektifnya. Supaya mandiri dengan AI. Gunakan pertanyaan terbuka dan spesifik. Dan tadi itu apa yang dimaksud dengan deploy? Lebih baik daripada jelaskan semuanya. Daripada kalian minta jelasin nih semuanya tentang apa sih Blacksbox?
Kalian jelaskan, coba jelaskan semua dari materi tadi. Itu nggak efisien, malah kalian nanti dikasihnya jawaban yang terlalu umum, bikin kalian nggak mengerti. Kalau dengan spesifik, langsung apa itu deploy, langsung memberikan kalian deploy itu apa, lalu apa itu CSS variable, langsung diberikan, begitulah. AI untuk programmer bisa buat latihan. Selain belajar sintaks, bantu kamu menyusun latihan CRUD. Kalian mungkin belum belajar di sini CRUD, tapi AI bisa membantu kalian latihan CRUD. Saya bisa bertanya, apa itu CRUD ke AI? Bisa simulasi interview front end atau back end. Misalnya kalian mau kerja nanti, bisa nih, misalnya sebagai front end itu apa? Sebagai back end itu apa? Saya kalian tanya ke AI. Lalu interview di HRD, jika kalian mau ngambil front end, kerjaan front end, apa aja yang bakal ditanyakan oleh HRD? Lalu sebagai back end, apa yang akan ditanyakan sebagai back end? Dan lain sebagainya. Itulah enaknya AI. Jadi kesimpulannya apa sih yang kita dapat dari tadi? AI itu simpelnya adalah AI sebagai partner belajar mandiri dan penyusun soal seperti, jadi kalian punya tutor privat gratis. AI itu gratis, walaupun dia ada yang pro. Kalau pro dia bakal lebih jago lagi, tapi gratis pun udah jago dia. Nggak perlu pro. Kalau kalian cukup gratis, saya bisa diajak diskusi kapan aja. Sebagai baik kalian itu sebagai seorang siswa yang baru belajar, sebagai seorang mahasiswa, atau kalian sebagai guru, kalian dapat minta bantuan AI untuk belajar. Terus yang terpenting, ingat, kalian harus tetap aktif berpikir dan mengevaluasi. Jangan cuma kalian nanti bisa kasih kode mentah oleh AI, kalian nggak berpikir itu kodenya buat apa, nggak dievaluasi. Itu kalian bukan belajar jadinya. Misalnya AI sebagai pengganti belajar, AI itu bukan pengganti belajar, tapi alat bantu kalian untuk mempercepat dan memperdalam proses belajar kalian. Seperti ini kan bagus dia. Kita langsung bisa nyari nih belajar apa aja, bukan sebagai asal nulis kode doang, mentah gitu jadinya. Dan ingat, jangan lupa, latihan itu membuat kalian jago. Tapi latihan yang disesuaikan dengan kemampuan kalian dan kebutuhan akan lebih efektif. Jadi nggak ngawur kemana-mana aja latihannya. Kalian baru belajar HTML, CSS, tiba-tiba dikasih latihan yang ngawur, tiba-tiba suruh membuat AI sendiri, begitu. Nggak bakal seperti itu. Jadi AI itu bisa menyesuaikan lagi, membantu kalian menciptakan latihan yang sesuai dengan kalian, dengan personal kalian sendiri. Lalu AI sebagai partner kreatif. Saat ide mandek, AI bisa jadi mata ketiga yang bikin inspirasi mengalir lagi. Seperti itulah. Seperti yang udah tadi kita jelasin lagi di atas itu sebenarnya udah dijelasin dikit-dikit. Sebagai partner kreatif, sebagai eksplorasi ide, sebagai draft pertama. AI untuk menulis cerita, lirik lagu, puisi, konten, narasi. AI juga bisa seperti itu. Membuat cerita pendek, menulis skrip lagu, mengembangkan karakter, membuat konten narasi, bahkan bisa seperti ini AI. Buatkan saya HTML dan CSS untuk web sederhana, jadwal imam 1 minggu. Langsung dikasih struktur foldernya gimana, indeks HTML-nya gimana, langsung dikasih sama dia. Tapi ingat, kalian harus cek lagi. Dan tentu ada namanya Ustadz Goni. Nanti kalian asal masukin aja gitu. Ustadz Goni siapa? Kalian nggak tahu. Ustadz Fadli siapa? Khotibnya Ustadz Eko itu siapa? Kalian tetap harus menyesuaikan lagi. Jadi tetap kalian adalah pilotnya. AI hanya copilot. Tapi emang AI bisa ini doang apa? Buat coding doang? Enggak. Buat cerita pendek, nulis lirik lagu juga bisa. Misalnya kalian mau tiba-tiba mau jadi penyair, mau jadi pemusik, mau jadi musisi. Maksudnya buatkan saya
lirik lagu tema pertemanan dengan vibe ceria dan genre pop. Sahabat selamanya langsung tinggal kalian sesuaikan lagi nadanya gimana, apanya gimana. Kalian kan itulah AI yang membantu kalian apa aja. Nah, ini juga bisa nih kalau membuatkan cerita pendek. Langsung hari terakhir untuk R1K di tahun ini, langsung jadi dia. Kalian bisa lihat lagi nih, ada tata bahasanya nggak sesuai dia atau tidak. Dan kalian telah mentah-mentah. Ingat, kalian tetap pilotnya lagi-lagi. Untuk programmer nih, AI sebagai partner content coding. Selain kalian membuat konten, bisa langsung konten edukasi, demo app, storytelling teknis, penamaan variabel, kelas atau modulnya, pesan error atau loading screen yang lebih humanis gitu. Misalnya di konten edukasi, kalian membuat konten tentang programmer, tentang apa itu CSS. Saya ingin membuat konten IG tentang apa itu CSS, berikan draft awal. Langsung ada kontennya gimana, slide pertama bakal kayak gimana, slide kedua gimana. Ini kan karena kita ini kurang bagus promnya. Kenapa? Kita konten IG doang, padahal IG ini kontennya selain slide bisa juga kan narasi, serius ya kan. Ini ingat, jangan seperti ini promnya. Kalian harus lebih bagus lagi promnya daripada ini. Oke, seperti itu. AI sebagai membuat outline dan struktur konten yang udah kita jelaskan tadi. Outline-nya gimana, strukturnya gimana, rangkaiannya gimana. Membantu ide konten dan visual. Seperti yang tadi, idenya gimana, judulnya akan seperti apa, alurnya gimana. Brainstorm desain UX juga seperti itu. Ini hanya sebagai contoh-contoh lainnya gitu. Kalian nanti mungkin bisa baca, akan saya berikan modulnya. Ketika AI bukan kreator utama tapi copilot. Ingat, kalian adalah pilotnya. AI hanya copilot. Jangan langsung mentah-mentah pada AI. Berikanlah kreativitasan kalian sendiri. Berikanlah gaya bahasa kalian sendiri. Berikanlah penulisan kalian sendiri. Berikanlah style kalian sendiri. Soalnya itulah. Nah, untuk programmer, AI plus kreativitas adalah senjata yang lengkap, senjata yang overpower. Jadi sebagai programmer bisa gunakan AI untuk membuat konten edukasi, susun dokumentasi, nulis script coding, nulis skenario role play, bisa merancang prompt yang kreatif untuk konten promosi. Jadi kesimpulannya apa sih dari semua yang tadi di bab 4 ini? Kesimpulannya, AI adalah cerminan imajinasi kalian. AI akan mencerminkan seberapa kaya dan spesifik imajinasi kalian. Kalau kalian memberikan input yang mentah, ya dia hasilnya biasa aja seperti ini. Cuma ini dong, ini input mentah nih hitungannya, nggak terlalu bagus. Jadi ya gini doang hasilnya. Jadi kalian tetap harus berikan input yang bagus, prompt yang bagus. Prompt adalah sihir, seperti itulah. Kalian harus seperti ini, jadikan dia partner yang luar biasa, inspiratif. Jadi kreativitas itu bukan hanya dari pikiran doang, tapi dari keberanian untuk eksplorasi. Jadi AI bukan pengganti imajinasi kalian, tapi pengungkitnya sebagai tuas kalian untuk
imajinasi yang lebih liar, imajinasi yang lebih mantap gitu untuk membuat konten, untuk membuat aplikasi yang belum pernah dibuat oleh orang, gitulah. Terusnya sini ada etikanya. Kita harus ingat lagi, kita harus mempunyai etika dalam penggunaan AI. Sini ada etika kolaborasi sehat dengan AI, antara inspirasi dan ketergantungan. Jadi AI itu adalah asisten utama kalian, bukan otak utama. Gunakan AI untuk mempercepat proses kalian untuk berpikir, bukan untuk menggantikan proses kalian berpikirnya. AI bisa membantu, tapi kita sebagai manusia yang mengambil keputusan. Khususnya ketergantungan itu bahaya. Menyerahkan tugas 100% ke AI bisa menghilangkan proses belajar kalian. Misalnya kreator terlalu berfokus ke AI bisa kehilangan identitas dan orisinal karyanya. Misalnya pelukis, dia nggak ngelukis, dia sekarang cuma nge-prompt doang, prompt engineering, bisa di-upload di YouTube. Ya, kemampuan melukis dia, style melukis dia akan hilang karena digantikan oleh AI. Itu nggak bagus. Terusnya kolaborasi sehat itu seimbang. Jadi kombinasikanlah pemikiran kalian sebagai manusia plus dari AI. Jadi hasilnya akan lebih tajam dan relevan. Terus evaluasi juga hasil dari AI. Jadi telah mentah-mentah. Di sini juga ada nih, programmer juga harus waspada. AI ini bisa bantu kalian debugging, generate kode, bikin RD dan lain sebagainya. Tapi kan harus tetap paham logika dasarnya, struktur programnya dan cara kerjanya. Kalau kalian cuma kopas tanpa ngerti, nanti bakal nyusahin kalian pas error datang. Jadi, jadikan AI sebagai cermin kalian untuk berpikir. Prompt yang kamu kasih berbanding sama dengan kualitas jawaban yang akan kamu terima. Jadi tetap latih kemampuan berpikir kritis, komunikasi dan kreativitas kalian. AI itu sebagai refleksi kalian, sebagai refleksi dari gimana cara kalian berpikir dari prompt yang kalian berikan. Seperti biasa, di modul ini juga sudah ada ringkasannya. Ringkasan yang dari saya jelaskan tadi sudah diringkas juga. Dan seperti biasa ada tugas di hari ini. Nanti bisa saya berikan tugasnya apa. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang tidak paham, bisa kalian tanya ke saya langsung atau ke teman kalian yang paham atau ya ke mentor cadangan. Yes, ini AI. Tanya ke AI, belajar dengan AI. Dia sangat amat membantu kalian. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.